Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran akidah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Hari ini pelajaran kita tentang cara menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai, yang sedang menyimak materi ini, insya Allah termasuk anak-anak yang soleh dan soleha. Siapakah anak yang soleh dan soleha itu? Nah, dia adalah anak yang sayang kepada orang tuanya, cinta kepada orang tuanya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menghormati mereka, patuh kepada mereka, dan berbuat sopan. Dan tidak lupa berterima kasih kepada mereka, karena orang tua kita telah melahirkan kita, telah merawat kita dari kecil sampai besar seperti sekarang, sudah bisa berjalan dengan baik. Nah, kita harus sayang kepada orang tua kita. Begitupun anak-anakku yang soleh dan soleha harus sayang kepada adik kakaknya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memperhatikan adik kita, kemudian sopan kepada kakak kita, membantu mereka, karena Allah Subhanahu wa ta'ala suka terhadap orang yang membantu sesamanya. Bahkan kalau kepada adik kita atau kepada kakak kita, harus lebih semangat lagi untuk membantu mereka. Nah, kemudian tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang sayang kepada orang tua, sayang kepada adik dan kakak. Nah, karena Allah lah yang maha penyayang, dan Allah juga yang memberi petunjuk kepada kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana Allah memberi petunjuk kepada kita? Yaitu melalui Al-Quran yang Allah turunkan. Nah, dengan Al-Quran ini kita mendapatkan petunjuk bagaimana cara kita menyayangi orang tua kita, bagaimana kita menyayangi adik dan kakak kita, atau menyayangi semua yang ada di sekitar kita, semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di sekitar kita. Kemudian Allah juga mengutus seorang teladan agar kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Teladan itu kita contoh, kita tiru akhlaknya, sehingga akhlak yang kita miliki menjadi akhlak yang baik, tercermin pada diri kita akhlak yang baik, sehingga kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Siapakah teladan yang Allah utus itu? Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita petunjuk, mengutus kepada kita teladan yang kita contoh, sehingga kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Semuanya di sini tentu pengen jadi anak yang soleh dan soleh, kan? Iya. Oleh karena itu kita harus menyayangi diri kita sendiri,
sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berbuat baik dan tidak berbuat salah. Kita berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan kita tidak berbuat salah. Kita menghindari perbuatan-perbuatan yang salah. Kemudian kita juga harus menyayangi teman kita yang ada di sekitar kita. Teman kelas misalnya, kita harus menolong mereka, menghargai mereka. Itu sebagai bukti kita menyayangi teman kita, sebagai bentuk kasih sayang kita kepada teman kita. Kemudian kita juga harus menyayangi binatang. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memberinya makan, memberinya minum, dan tidak menyakitinya. Kemudian kita juga harus menyayangi tanaman yang ada di sekitar kita. Dengan cara apa? Dengan cara merawat, menyiram, memupuknya. Itu bentuk kita menyayangi tanaman yang Allah ciptakan, karena tanaman juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaganya dan tidak merusaknya. Kemudian tidak hanya kepada makhluk Allah yang hidup, tapi kepada benda-benda yang ada di sekitar kita yang kita miliki, kita juga harus menyayanginya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara merawat mainan kita, misalnya menyimpannya dengan rapi dan teratur. Kemudian buku-buku dan alat sekolah yang kita miliki kita simpan dengan rapi dan teratur. Itu bukti kita menyayangi benda-benda yang kita miliki, menyayangi barang-barang yang kita miliki agar tidak mudah rusak. Begitulah cara kita menyayangi sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tadi? Menyayangi orang tua dengan menghormati mereka, sopan kepada mereka. Kemudian kita juga sayang kepada adik dan kakak kita, membantu mereka, kemudian menolong sesama teman kita, menyirami tumbuhan, dan memberi makan kepada hewan-hewan, binatang-binatang, yang mana mereka juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan kita merawat barang-barang yang kita miliki, kita menyimpannya dengan rapi dan merawat apa yang kita miliki tersebut. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.